Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Situs TV, selamat berjumpa kembali dengan channel kami. Kali ini kita akan membahas satu rahasia yang sangat jarang dibahas sebelumnya, yaitu keterkaitan antara intisari dari sains dengan keberadaan Tuhan. Pemirsa Situs TV, untuk mengetahui keterkaitan hal ini, kita akan mulai dengan satu pertanyaan penting, yaitu apa pentingnya kita mengetahui keberadaan Tuhan. Nah, pemirsa Situs TV, pada episode yang lalu kita telah membahas bahwa keberadaan Tuhan terkait erat dengan fungsi manusia. Fungsi manusia terkait dengan apa yang terbaik yang harus kita lakukan saat ini. Nah, dengan demikian, maka keberadaan Tuhan terkait langsung dengan aktivitas manusia. Nah, jika Tuhan tidak ada, maka manusia menentukan fungsi dirinya masing-masing, sehingga setiap orang dapat hidup sesuka hatinya. Pemirsa Situs TV, benarkah kita bisa hidup sesuka hati kita? Ternyata tidak. Kenapa tidak? Padahal manusia ini merupakan puncak penciptaan di alam semesta. Nah, penjelasannya adalah memang manusia puncak penciptaan di alam semesta, tetapi hal ini hanya terkait dengan produk, bahwa manusia merupakan ujung daripada produk semesta, merupakan ujung daripada penciptaan di alam semesta kita. Kalau kita untuk lebih mudah, kita bisa melihat analoginya di pabrik mobil. Di pabrik mobil itu, mobil yang utuh adalah puncak penciptaan produk di pabrik mobil. Yang sebelumnya mungkin berupa parts ataupun lempengan-lempengan baja, kemudian dibentuk menjadi rangka, dilengkapi dan lain sebagainya. Maka puncak daripada penciptaan di pabrik mobil adalah mobil yang sudah jadi. Tetapi manusia, keberadaannya adalah seperti atau sebagaimana benda-benda yang lain. Segala sesuatu di alam semesta ini, keberadaannya tidak ada yang mandiri. Kenapa demikian? Ada dua alasan. Yang pertama, bahwa segala sesuatu keberadaannya bergantung dan terkait erat dengan sesuatu yang lain di luar dirinya. Kemudian yang kedua, segala sesuatu terbentuk secara fisik oleh sesuatu yang bukan dirinya, yang bukan sesuatu itu. Nah, kali ini kita akan menjelaskan hal pertama, yaitu bahwa segala sesuatu termasuk manusia itu bergantung dan terkait kepada sesuatu yang lain selain dirinya. Ada dua tingkatan yang menjadikan keberadaan manusia tergantung padanya. Yang level pertama adalah yang mutlak ada sebelum keberadaan manusia. Misalnya bumi. Nah, bumi ini menjadi syarat mutlak agar manusia bisa ada. Tanpa bumi tentu manusia tidak akan bisa hadir. Nah, ternyata bumi pun menunjukkan hal yang sama. Keberadaannya tidak bisa mandiri. Ia terkait erat dengan benda-benda lain di tata surya kita, terlebih khusus kepada matahari. Nah, ternyata matahari pun dan benda-benda yang ada di tata surya kita ini bukanlah suatu keberadaan yang mandiri. Ia terkait erat dengan gugusan bintang
yang ada di dalam galaksi Bima Sakti. Nah, apakah Bima Sakti ini mandiri? Ternyata tidak. Galaksi Bima Sakti pun keberadaannya tergantung kepada pihak-pihak hal-hal lain. Bahkan dia sendiri merupakan bagian daripada satu gugusan galaksi di gugusan Virgo. Dan begitu selanjutnya. Memang tidak ada faktanya sesuatu yang keberadaannya berdiri sendiri tanpa keterlibatan atau ketergantungan kepada pihak lain. Kemudian yang kedua, keberadaan manusia ini, keberadaan selanjutnya dan aktivitasnya juga sangat bergantung kepada keadaan, kondisi, suasana, ataupun komposisi hal-hal lain selain dirinya. Misalnya suhu. Suhu udara ini sangat menentukan aktivitas dan keberadaan manusia. Bila tiba-tiba suhu ini naik drastis sampai dengan ratusan derajat, tentu ini akan mengancam keberadaan manusia. Nah, suhu ini pun bukanlah sesuatu yang mandiri. Ia terkait dengan cahaya matahari dan terkait dengan jarak antara bumi dan matahari dan lain-lain yang termasuk juga lapisan ozon yang ada di atmosfer kita. Itu penentu suhu di permukaan bumi. Selain itu, manusia pun agar bisa beraktivitas secara normal membutuhkan asupan yang memadai. Nah, asupannya ini berasal dari tumbuhan dan binatang. Tumbuhan dan binatang ini sangat ditentukan oleh kesuburan tanah. Kesuburan tanah di muka bumi ini tentu terkait dengan banyak hal, terkait dengan rotasi bumi, terkait dengan cuaca dan lain sebagainya. Ternyata semua saling ketergantungan. Manusia ini keberadaannya seperti itu, tidak bisa mandiri. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apa yang menjadikan manusia tergantung kepada sesuatu itu? Atau apa yang mengatur sesuatu, mengatur keadaan sehingga segalanya bergantung kepadanya? Nah, misalnya kemudian terbentuk suhu, perputaran di tata surya, mekanisme perputaran di galaksi, dan kesuburan tanah, komposisi udara, dan sebagainya. Apa yang menentukan semua itu? Menurut para ahli, menurut para saintis, dikatakan sebagai hukum alam. Itulah yang menentukan segala sesuatu yang kemudian segala benda tergantung kepadanya. Nah, pertanyaannya, pemirsa Situs TV, hukum alam itu kan aturan yang mengatur sesuatu yang ada di alam. Nah, aturan ini kan merupakan ide atau gagasan. Nah, dari mana ide atau gagasan yang membentuk hukum alam ini? Padahal yang namanya sesuatu yang bisa menghasilkan ide atau gagasan itu adalah sesuatu yang cerdas. Kecerdasan itu dimulai dari makhluk hidup. Padahal makhluk hidup ini hadir belakangan, jauh setelah keberadaan benda-benda yang lain. Seperti manusia itu kan berada di ujung pembentukan. Itulah manusia yang memiliki kecerdasan. Dia sudah berada di ujung. Siapakah yang ada di awal-awal sehingga bisa menghasilkan ide tentang aturan-aturan alam? Nah, ini menjadi sebuah misteri yang akan kita bahas di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.